Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Pada akhirnya, target orang-orang itu akan beralih ke kawasan ini. Apa itu yang kalian inginkan? Kata Patriark Sun dengan suara menggema di tempat itu. Semua patriark kelompok 21 saling menelirik. Mereka memang tertarik menambah sumber daya klan mereka, namun mendengar kalimat Patriark Sun, membuat sebagian dari mereka mulai terganggu. Melihat reaksi para patriark kelompok 21 setelah kalimat Patriark Sun, membuat Patriark Wui menyipit. Dia sedang menyusun kalimat untuk membantah semua kalimat yang baru saja diucapkan oleh Patriark Sun. Kalian mungkin tidak tahu, jika dunia luar bahkan baru saja mengalami perang terbuka antara sekte terkuat di luar sana. Apa kalian tahu penyebabnya apa? Karena 5 pemuda dari dunia langit muncul di dunia luar dan menundukkan 2 sekte besar serta puluhan sekte-sekte kecil. Mereka kemudian memimpin 2 klan besar dan puluhan sekte-sekte kecil melakukan perluasan wilayah kekuasaan hingga terjadi perang besar itu. Aku ingin memberitahu pada kalian, bahkan tanpa kita mengambil sumber daya itu, mereka memang sudah tidak bisa diharapkan sebagai pertahanan pertama dunia bawah. Kita harus membangun pertahanan sendiri, kata Patriark Wui dengan nada suara yang tak kalah tinggi dari nada suara Patriark Sun. 5 patriark lain dalam kelompok 7 klan terkuat pada dasarnya sudah setuju dengan usulan Patriark Wui. Sehingga mendengar kalimat bantahan dari Patriark Wui membuat mereka tersenyum puas. Meskipun usulan ini diungkapkan oleh Patriark Wui, namun 5 patriark lain ini merasa ini memang akan menguntungkan tidak hanya klan Wui tapi juga klan mereka. Patriark Nuan ikut membuka suara untuk meyakinkan para patriark kelompok 21 klan tersembunyi. Aku setuju dengan usulan Patriark Wui. Kita lebih baik mengandalkan pertahanan sendiri. Karena orang-orang lemah di dunia luar sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk menjadi pertahanan awal dunia bawah, maka kita sebaiknya mengambil semua sumber daya di dunia luar untuk memperkuat pertahanan kawasan kita, katanya. Patriark Sen yang mendengar itu ikut mengangguk setuju. Aku juga berpikiran sama dengan Patriark Nuan. Lebih baik membangun pertahanan kuat di wilayah kita sendiri daripada harus memikirkan dunia bawah secara keseluruhan. Lagi pula apa yang bisa diandalkan oleh orang-orang dunia luar. Bahkan kabarnya, cara mereka bertarung pun sudah menyimpang dari cara kultivasi yang sebenarnya, ujar Patriark Sen menguatkan kalimat Patriark Nuan dan Patriark Wui. Satu persatu patriark dari kelompok 7 klan terkuat itu membuka suara mereka. Mendengar 6 dari 7 patriark klan terkuat setuju untuk keluar ke dunia luar dengan kekuatan penuh membuat patriark kelompok 21 akhirnya bulat ikut setuju dengan usulan Patriark Wui. Patriark Sun satu-satunya yang menolak usulan itu. Wui Kuon menoleh ke Sun Long dengan senyuman mengejek sambil kembali membuka mulutnya. Patriark Sun, kamu dengar sendiri, semua patriark setuju dengan itu. Klan Sun tidak boleh egois hanya memikirkan diri sendiri. Mungkin bagimu sumber daya klan Sun sudah memadai untuk menunjang perkembangan kalian. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita dari klan kelompok 21? Aku sangat mengerti kesulitan mereka dalam mengembangkan diri, kata Wui Kuon. Layaknya pria yang sangat bijak memikirkan nasib klan lainnya. Sun Long hanya mendengus mendengarnya. Dia tahu, pria ini hanya ingin menarik simpati dari para patriark kelompok 21. Padahal dia yakin, ada rencana lain dari klan Wui sehingga ingin menurunkan kekuatan penuh ke dunia luar. Dia sangat mengenal kelicikan Patriark Wui dan ayahnya yang sekarang menjadi pelindung klan Wui. Di sisi lain, di dunia luar, Qin San saat sedang berkumpul bersama 3 pelindung agung dan 3 patriark klan tersembunyi luar. Selain mereka, di tempat itu juga ada King Long, Emo Shizi, Jiu Kang, Qin Baihu, Qin Jinlong dan Long Xiu. Qin San sedang menyaring pendapat orang-orang ini soal rencananya menerobos masuk ke kawasan klan tersembunyi dalam. Kaisar Qin,
langkah Anda sangat berbahaya. Anda merasakan sendiri kekuatan pria tua yang muncul hari itu. Meskipun Anda sudah berada di alam mulia, namun aku khawatir dengan tingkatan Anda saat ini. Masih belum cukup untuk menantang bahaya di dalam kawasan itu, kata San Jiazi dengan wajah penuh kerutan. Dia berharap Qin San bertahan sementara di dunia luar untuk meningkatkan basis kultivasinya sebelum benar-benar menerobos masuk ke kawasan klan tersembunyi dalam. Aku setuju dengan usulan saudara San. Jika Anda masih di dunia luar, setidaknya kami masih bisa membantu Anda. Kecuali Anda setuju membawa kami semua ikut bersama Anda memasuki kawasan klan tersembunyi dalam, kata Xiao Fan yang ikut memberikan pendapatnya. Aku tidak ingin membicarakan hal itu lagi. Keputusanku sudah bulat, aku harus membawa perselisihan dengan klan tersembunyi dalam masuk ke wilayah mereka. Aku hanya ingin mendengarkan dari kalian gambaran umum mengenai wilayah mereka. Aku yakin, kalian pernah mendengar sesuatu tentang wilayah tersembunyi itu, kata Qin San. Meskipun tidak ada lagi catatan yang ditemukan mengenai kawasan tersembunyi yang sekarang didiami oleh para klan yang menamakan diri klan tersembunyi itu. Namun Qin San yakin para pria tua ini setidaknya pernah mendengar cerita dari para leluhur mereka. Sambil menarik nafas panjang kemudian menghembuskannya, San Jiazi kembali membuka mulutnya. Aku pernah mendengar dari seseorang yang sangat mempengaruhi perkembangan kultivasiku, jika wilayah tersembunyi itu pada dasarnya memiliki energi yang kemungkinan sama dengan energi yang ada di dunia tengah bahkan mungkin dunia langit. Menurutnya, kawasan itu bahkan lebih sesuai disebut satu benua lain di dunia bawah daripada hanya sekadar disebut satu wilayah. Katanya sambil mengingat semua yang pernah disampaikan Kaisar Langit Ming padanya saat turun ke dunia bawah dan membimbingnya dalam berkultivasi. Meskipun dia tidak menyebut nama orang yang mengatakan itu, namun Qin San tahu orang yang San Jiazi maksud berkata demikian pasti kakeknya, Ming Jiangwu. Siapa lagi yang paling berpengaruh dalam perkembangan kultivasi San Jiazi selain kakeknya? Di kediaman salah satu klan tersembunyi dalam, dua pria nampak sedang duduk saling berhadapan. Wajah berkerut terlihat jelas dari raut keduanya. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Jika kita menolak mengirim kekuatan kita ke dunia luar, klan Wui bersama 5 klan terkuat lainnya akan memiliki alasan untuk mempengaruhi 21 klan lain untuk mengambil sikap pada klan Sun, kata salah satu pria. Dia patriark klan Sun, Sun Long, yang baru pulang melakukan pertemuan dengan para patriark klan tersembunyi dalam lainnya. Sementara di depannya adalah ayahnya yang juga pelindung klan Sun, Sun Bao. Sun Long sudah menyampaikan semua isi pertemuan itu, termasuk usulan klan Wui yang meminta masing-masing klan mengirim kekuatan penuh ke dunia luar yang disetujui oleh seluruh klan, kecuali klan Sun. Sun Bao nampak menarik nafas panjang sebelum melepaskannya. Tatapannya tajam ke arah yang jauh. Kita selalu berada di situasi terjepit seperti ini. Meskipun ini tidak sesuai dengan hati nurani klan Sun, kamu harus tetap melakukan kesepakatan itu. Setidaknya kita harus menunggu hingga perkataan leluhur kita tentang akan kembalinya keturunan Qin Nan ke wilayah ini benar-benar terjadi. Katanya, seperti yang dikatakan Sun Bao sebelumnya pada Sun Long, jika mereka pada dasarnya memiliki ikatan darah dengan klan Sun. Saat pengusiran klan Qin terjadi, salah satu keturunan murni patriark Qin saat itu yang masih sangat kecil dititipkan oleh pelindung klan Qin ke pelindung klan Sun. Tidak ada yang tahu jika anak kecil yang ada di area terlarang klan Sun saat itu sebenarnya keturunan klan Qin. Identitasnya begitu disembunyikan. Keturunan langsung patriark klan Qin itu bahkan diberi nama sesuai nama anak-anak klan Sun. Dia kemudian menikah dengan satu-satunya putri patriark klan Sun di masa itu. Keturunannya lah yang kini berkembang pesat membantu klan Sun tumbuh kuat hingga hari ini. Sun Bao dan Sun Long adalah dua garis keturunan anak kecil itu. Bahkan nyaris semua anggota klan Sun sebenarnya tidak tahu hal ini. Beberapa keturunan yang memiliki garis yang sama dengan Sun Bao dan Sun Long pun bahkan tidak tahu jika darah mereka sebenarnya memiliki ikatan dengan klan Qin.
Hal itu karena hanya pelindung klan dan patriark klan yang dibiarkan mengetahui rahasia itu. Dari keturunan langsung patriark klan Qin itu juga keluar ucapan mengenai suatu saat keturunan Qin Nan akan kembali ke wilayah ini, untuk mengambil kembali haknya serta meminta pertanggungjawaban klan-klan yang sudah bersekongkol mengusir klan Qin keluar dari wilayah klan tersembunyi bahkan mengejar mereka hingga ke benua yang paling jauh. Sun Long yang mendengar kalimat ayahnya hanya bisa mengangguk pelan. Sejak mengetahui darah yang mengalir dalam dirinya, Sun Long sebenarnya menyimpan kebencian yang mendalam pada 6 klan terkuat di dalam kawasan ini. Ayahnya, Sun Bao memang sudah memastikan, klan yang paling banyak mengambil keuntungan dari pengusiran klan Qin hari itu adalah 6 klan, yang kini tergabung bersama klan Sun sebagai 7 klan terkuat. Aku juga akan memantau dari jauh. Entah mengapa aku merasa pemuda yang aku lihat hari itu tak biasa, kata Sun Bao dengan suara berat. Dia masih mengingat dengan jelas bagaimana seorang pemuda di dunia luar yang hanya berada di alam agung, dengan berani menantang para orang-orang dari dunia langit yang berada di alam mulia. Keduanya akhirnya mulai menyusun formasi yang akan dikirim klan Sun keluar kawasan klan tersembunyi. Meskipun akan tetap mengirim kekuatan keluar dari kawasan klan tersembunyi, Sun Bao mengingatkan Sun Long agar memastikan orang-orang klan Sun yang dikirim keluar tidak merebut apapun dari kekuatan yang ada di dunia luar. Kesepakatan antara klan memang memberi mereka kebebasan pada setiap klan untuk berjalan dengan anggota klan sendiri ke wilayah yang mereka inginkan. Meskipun tidak ada pembagian jalur yang jelas antara 28 klan ini. Klan Wui sengaja mengatur hal ini sedemikian rupa demi mewujudkan aksi mereka. Misi klan Wui menuju dunia luar sangat jelas, yakni untuk mengejar orang yang dimaksud oleh Xiu Biong. Di sisi lain, di area kawasan klan tersembunyi luar, Qin San bersama Jiu Kang, Qin Baihu, dan Qin Jinlong nampak sedang berada di kawasan kediaman klan Xiao. Dalam perjalanannya yang ingin menerobos memasuki kawasan klan tersembunyi dalam, Qin San hanya mengizinkan Jiu Kang, Qin Baihu dan Qin Jinlong mengikutinya. Bahkan Qin San tidak mengizinkan Long Xiu yang sudah sangat lama bersamanya, untuk mengikutinya kali ini. Kawasan klan tersembunyi dalam sangat berbahaya, karena itu, Qin San tidak ingin bertaruh dengan membawa Long Xiu yang masih berada di alam agung untuk ikut bersamanya. San Jiazi, Han Sang, Xiao Fan yang sudah berada di alam mulia juga diminta untuk bertahan di area mereka masing-masing. Qin San sudah membuat pengaturan sebaik mungkin agar kekuatan lain di dunia luar tidak dianggap terlibat dengannya. Qin Long dan Emo Shizi juga diminta kembali ke benua Beichun untuk memperkuat diri. Bagi Qin San semakin sedikit yang bersamanya, semakin mengurangi bebannya. Dia bukannya tidak percaya dengan kekuatan penguasa agung dua ras ini. Hanya saja dia belum bisa mengukur dengan baik kekuatan yang sesungguhnya yang ada di dalam kawasan klan tersembunyi dalam. Kaisar Qin, apa Anda yakin ingin ke sana sekarang? Kata Xiao Fan yang berdiri di depan Qin San. Qin San mengangguk pelan sambil tersenyum ke arah Xiao Fan. Dia meminta Xiao Fan mengantarnya ke lokasi yang biasanya menjadi tempat munculnya orang-orang dari dalam kawasan klan tersembunyi dalam. Qin San tidak percaya tidak bisa menemukan jalan menuju kawasan tersembunyi itu. Dia memiliki jiwa pedang dewa dan sarung pedang dewa serta api sin-sin yang bisa membantunya mencari jalan itu. Selain itu, dia juga masih bisa mengandalkan insting dua binatang spiritualnya yang memiliki garis keturunan dari binatang spiritual kuno. Mereka akhirnya mulai melayang meninggalkan kawasan kediaman klan Xiao. Tak butuh waktu yang lama, 3 manusia dan 2 binatang spiritual itu mulai mendarat di area yang dipenuhi pepohonan yang menjulang sangat tinggi. Qin San dan Jiu Kang mengedarkan pandangannya ke area sekitar. Dengan indera spiritual mereka, keduanya memang tidak bisa menemukan perbedaan apa-apa di tempat ini. Di tempat ini mereka akan selalu muncul. Kami sebenarnya tidak pernah berusaha untuk mencari jalan memasuki kawasan tersembunyi itu. Di kalangan klan tersembunyi luar, tidak ada yang berani ingin mengambil resiko, kata Xiao Fan. Qin San mengangguk pelan namun matanya masih menelisik seluruh area.
Qin San dan Xiao Fan saling berhadapan di tempat para orang-orang klan tersembunyi dalam biasanya muncul. Patriark Xiao, Anda bisa kembali ke kawasan klan Anda. Biarkan kami melakukannya sendiri, kata Qin San. Hal ini sengaja dia lakukan, agar kalaupun usahanya untuk menerobos kawasan tersembunyi ini diketahui oleh klan tersembunyi dalam, klan Xiao tidak akan tertarik dalam masalah ini. Patriark Xiao tidak menolak sedikit pun. Bagaimanapun Qin San sudah menyampaikan semua pengaturan ini padanya. Pria tua itu mulai melayang dan meninggalkan Qin San, Jiu Kang, Qin Baihu dan Qin Jinlong di tempat itu. Setelah kepergian Xiao Fan, seorang pemuda yang sangat mirip dengan Qin San tiba-tiba muncul sambil tersenyum ke arah Qin San dan yang lainnya. Pemuda ini adalah kloningan Qin San yang diciptakan lebih mandiri dan sudah berada di tempat ini sejak lama. Namun sayangnya, kloningan ini tidak bisa menemukan petunjuk apapun soal jalan yang dicari oleh Qin San. Kamu boleh meninggalkan tempat ini. Lakukan sesuai dengan apa yang sudah aku sampaikan, kata Qin San. Kloningan itu mengangguk pelan kemudian pergi begitu saja tanpa menegur yang lainnya. Jiu Kang yang melihat itu hanya bisa tertegun. Dia tidak menyangka jika Qin San bahkan memiliki teknik yang bisa menciptakan kloningan yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Apa dia yang selama ini banyak berurusan dengan Lang Xi dan yang lainnya? Tanya Jiu Kang. Dia memiliki tebakan jika dua pemuda yang selalu dilaporkan Sekte Langit sedang mengacau pada dasarnya Qin San dan kloningannya sendiri. Qin San hanya mengangguk pelan mendengar pertanyaan Jiu Kang kemudian mulai bergerak ke sekitar tempat itu. Keempatnya mulai terpisah kemudian mencari petunjuk apapun yang bisa mereka dapatkan di tempat ini. Sepertinya, jalan memasuki tempat itu lebih mirip dengan dunia rahasia. Mungkin memiliki kesamaan dengan dunia rahasia lidah rembulan, yang aku bisa membukanya kapan saja sesuai keinginanku, batin Qin San sambil berjalan pelan dengan indera spiritual yang mulai merayap menyusuri area yang jauh. Indera spiritualnya benar-benar tidak bisa menemukan apapun. Hal yang sama juga dialami oleh Jiu Kang. Dia juga tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Di tempat yang tidak terlalu jauh, Qin Baihu dengan penciumannya yang tajam serta instingnya juga mulai menelusuri area itu. Tapi hasilnya tetap sama. Semua tempat di area ini memiliki energi dan situasi yang sama. Qin San akhirnya melepaskan kekuatan jiwanya dan membungkus area daratan dengan jarak jangkau beberapa ratus meter. Tidak ada apapun. Apa kekuatan jiwaku masih terlalu rendah untuk menemukan petunjuk apapun? Batinnya. Dia benar-benar dibuat kesulitan untuk menemukan petunjuk jalan memasuki area tersembunyi tempat para klan tersembunyi dalam bermukim. Keempatnya kemudian kembali menyatu di tempat semula dengan wajah masam. Qin San menoleh ke Jiu Kang kemudian membuka mulutnya. Senior Jiu, apakah di dunia langit, kalian mengenal yang namanya dunia rahasia? Tanya Qin San. Jiu Kang mengangguk kemudian tersenyum. Di dunia langit, setiap klan bahkan memiliki dunia rahasia sendiri. Mereka biasanya menggunakan dunia rahasia itu sebagai tempat menempah dan mengembangkan diri. Kenapa saudara Qin menanyakan itu? Kata Jiu Kang bertanya balik. Aku hanya ingin tahu perbedaan dunia rahasia di dunia langit dan di dunia bawah. Jangan sampai cara memasuki kawasan tersembunyi ini sama dengan cara memasuki dunia rahasia yang ada di dunia langit. Di dunia bawah ini, kebanyakan dunia rahasia bisa dimasuki karena dunia rahasia itu terbuka dengan sendirinya. Setiap dunia rahasia memiliki periode terbuka dan tertutup, kata Qin San. Jiu Kang bisa memahami kenapa dunia rahasia di dunia bawah memiliki perbedaan di dunia langit. Di dunia langit, para kultivator kuat yang menciptakan dunia rahasia itu menjadikan itu sebagai warisan untuk klan atau kelompok mereka. Sementara di dunia bawah hanya dijadikan peninggalan tanpa diwariskan pada pihak manapun. Menurutmu, apakah kawasan tersembunyi ini memiliki kesamaan dengan dunia rahasia? Tanya Qin San lagi. Jiu Kang dibuat terdiam mendengarnya, kemudian mengutarakan pendapatnya. Sepertinya memang memiliki kesamaan, tapi mungkin juga berbeda jauh. Menurut Patriark Xiao,
orang-orang klan tersembunyi itu keluar dari klan berbeda. Setiap klan seperti mengetahui kunci dari pintu menuju wilayah itu. Apa menurutmu ada orang yang meninggalkan warisan kawasan yang begitu kaya untuk klan yang banyak? Kata Jiu Kang. Dia mulai dibuat bingung dengan kawasan tersembunyi ini. Qin San terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Sayang sekali potongan jiwa pelayan utama klan Qin tidak bisa bertahan lama. Sehingga aku tidak sempat menanyakan ini semua, sesal Qin San dalam hati. Saat bertemu potongan jiwa yang menjaga warisan klan Qin, Qin San tidak berpikiran untuk menanyakan jalan masuk ke kawasan tersembunyi ini. Setelah tidak bisa menemukan petunjuk mengenai kawasan tersembunyi ini dari obrolannya dengan Jiu Kang, Qin San beralih mencoba membuka komunikasi dengan jiwa pedang dewa dan sarung pedang dewa. Apa kalian pernah mendengar tentang kawasan tersembunyi ini? Aku tidak bisa menemukan jalan masuknya, kata Qin San mencoba mengirimkan suaranya untuk berkomunikasi dengan dua jiwa yang menjaga tubuh dan sarung pedang dewa. Suara wanita terdengar sesaat setelah Qin San menanyakan itu. Apa kamu sudah mencoba mencari di segala arah? Tanya jiwa sarung pedang dewa. Sudah. Aku sudah menggunakan indera spiritual dan kekuatan jiwaku menyisir area ini bahkan beberapa mil jauhnya. Tapi aku benar-benar tidak menemukan tanda-tanda apapun, jawab Qin San. Kamu hanya mencari di daratan. Padahal pintu dunia rahasia atau bahkan kawasan tersembunyi seperti yang kamu maksud bisa saja berada di ketinggian dan tak terlihat. Kata jiwa pedang dewa yang ikut mengirimkan pesannya di benak Qin San. Tatapan Qin San langsung menyipit mendengar itu. Sejak tadi dia memang mencari jalan itu di setiap tempat di daratan. Dia lalai memeriksa langit di atas tempat ini. Saat Qin San mendongak, suara jiwa pedang dewa kembali terdengar. Tapi kamu harus berhati-hati, setiap pintu dunia rahasia ataupun dunia tersembunyi yang disembunyikan rapi di langit biasanya juga akan menyimpan jebakan untuk siapa saja yang ingin menerobosnya. Qin San mengangguk kemudian mulai membentengi lautan kesadarannya dengan aura pagoda 9 tingkat. Dia juga meminta Jiu Kang, Qin Baihu dan Qin Jinlong untuk mendirikan energi pembatas pada tubuh mereka. Dia tidak ingin mengabaikan peringatan pedang dewa. Setelah semuanya melakukan sesuai instruksinya, dia mulai melepaskan kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa itu menyisiri langit mencoba menjangkau area yang cukup luas. Ketemu, kata Qin San setelah kekuatan jiwanya seperti menyentuh batas yang tak terlihat di langit. Dia mulai melayang tinggi diikuti Jiu Kang, Qin Baihu dan Qin Jinlong. Pantas saja kita kesulitan menemukannya di bawah sana. Jalan memasuki kawasan itu ternyata tergantung di udara, gumam Jiu Kang. Kekuatan jiwa Jiu Kang ikut dilepaskan. Dia ingin ikut memeriksa langsung kelemahan dari pertahanan untuk memasuki kawasan tersembunyi ini. Cakram energi, kata Jiu Kang dengan wajah masam. Dia tahu persis bagaimana sulitnya memecahkan jalan yang terlindungi dengan cakram energi. Bahkan di dunia langit, sangat jarang orang yang bisa memecahkan sebuah cakram energi. Karena itu tempat-tempat yang menyimpan harta berharga biasanya dilindungi oleh pemiliknya dengan cakram energi semacam ini. Jiu Kang tidak menyangka, bahkan di dunia bawah ada orang yang bisa mendirikan cakram energi seperti ini. Tatapan Qin San kini membeku pada cakram yang sudah nampak jelas di depannya. Selama seharian penuh dia hanya bisa menampakkan cakram yang menjadi jalur memasuki kawasan tersembunyi. Dia belum bisa menemukan kelemahan dan cara membuka cakram ini. Bos, apa api hitamku tidak bisa meruntuhkan cakram itu? Kata Qin Jinlong mencoba membantu Qin San. Dia masih ingat saat meninggalkan jurang di dunia rahasia di gunung leluhur benua Yanchun. Api hitamnya bahkan bisa menghancurkan cakram pengurung yang saat itu menghalangi naga hitam meninggalkan jurang yang ada di dunia rahasia itu. Qin San menggelengkan kepalanya mendengar itu. Mungkin api hitammu bisa melelehkan cakram ini, tipu itu hanya akan menimbulkan kegemparan di seluruh area klan tersembunyi. Kita akan langsung ketahuan menerobos memasuki kawasan mereka, kata Qin San. Dia sebenarnya sejak tadi meneliti dengan baik cakram ini untuk membukanya tanpa cara paksaan. Dengan begitu,
Orang-orang yang ada di kawasan klan tersembunyi tidak akan tahu jika ada seseorang yang menerobos memasuki kawasan mereka. Qin San tidak ingin ceroboh dengan langsung mengekspos dirinya pada kekuatan tertinggi klan tersembunyi dalam. Apalagi, dia bahkan belum bisa mengukur kekuatan orang-orang yang menghuni kawasan tersembunyi ini. Sebagai ahli formasi, Qin San yakin bisa memecahkan teka-teki pada cakram yang menyembunyikan jalur memasuki kawasan tersembunyi ini. Karena itu, sejak tadi dia mencoba mengamati dengan baik setiap inci dari cakram besar yang ada di depannya. Mulai dari sudut lekukan dan cahaya yang terpancar dari cakram itu yang saling kait-mengait. Cakram yang berbentuk lingkaran di depannya seperti terbagi dalam 9 bagian dengan cahaya yang memetakan tiap bagiannya. Qin San mencoba mengamati setiap bagiannya, namun tidak menemukan keanehan apapun. Pasti ada kelemahannya, batin Qin San. Cakram seperti yang tampak di depannya adalah ciptaan ahli tempa yang kemudian diisi dengan formasi oleh ahli formasi. Karena itu, dia meyakini cakram ini pasti memiliki kelemahan. Tatapannya menajam menelisik setiap inci. Otaknya ikut bekerja mencoba mengukur dengan teliti setiap jaring cahaya yang ada di cakram itu. 1 malam kembali berlalu, namun belum ada perkembangan dari pengamatan yang dilakukannya. Di belakangnya, Jiu Kang, Qin Baihu dan Qin Jinlong masih melayang setia menemani Qin San. Saat matahari kembali bergerak meninggalkan dunia bawah, cahaya pada cakram itu makin nampak terang. Tatapan Qin San tetap pada sudut-sudut cakram serta aliran cahaya yang merupakan manifestasi energi yang memperkuat cakram itu. Bibir atasnya tiba-tiba terangkat saat matanya menemukan keanehan di satu bagian cakram. Dia melayang lebih dekat ke cakram yang melayang tenang kemudian mendekati satu sudut. Garis yang ada di bagian ini, gumamnya kemudian memfokuskan pandangannya pada garis cahaya di depannya. Garis yang mengarah ke sudut ini ternyata tidak dihubungkan dengan garis cahaya yang bersambung. Garis putus-putusnya disamarkan dengan pantulan cahayanya, gumam Qin San dengan tatapan menyipit. Pembuat cakram ini bagi Qin San adalah seseorang yang cukup cerdas. Selama ini dia selalu berhasil memecahkan sebuah formasi tidak lebih dari 2 hari. Namun cakram ini, dia baru bisa menemukan keanehan dari cakram ini setelah mengamati dengan jelas setiap bagiannya dan sudah memakan waktu 2 hari. Cukup teliti, dia menyembunyikan jalur bukaan cakram ini dengan garis cahaya putus-putus yang samar di bagian terdalam, batinnya. Kekuatan jiwanya kemudian meluap dengan dahsyat membungkus kembali cakram yang menyala di depannya. Setelah memastikan cakram ini tidak mengenali aura apapun, dia mulai memfokuskan kekuatan jiwanya pada bagian yang memiliki cahaya garis putus-putus. Qin yakin, cara membuka jalan ke kawasan tersembunyi dengan membuka cakram ini terlebih dahulu. Benar saja, saat cahaya pada garis yang sebelumnya terputus tersambung setelah kekuatan jiwanya disuntikkan pada bagian tersebut, cakram itu berputar dengan cepat kemudian terpisah dalam 9 bagian. Ada lubang menganga pada bagian tengah cakram saat 9 bagian dari cakram itu memisahkan diri. Qin San, Jiu Kang, Qin Baihu dan Qin Jinlong melompat memasuki lubang cahaya di depannya. Tatapan Qin San menyapu ke sekitar tempat dia mendarat saat ini. Pantas mereka bisa berkembang jauh dibanding orang-orang di dunia luar. Energi di tempat ini begitu tebal. Ini seperti surga bagi kultivator, gumam Qin San. Jiu Kang yang juga sudah mendarat di belakangnya menutup mata dan mencoba menghirup udara di tempat itu dengan wajah cerah. Energi di tempat ini tak ada bedanya dengan dunia langit. Mungkin ini salah satu tempat yang menggambarkan energi masa lalu dunia bawah. Setiap dunia sebenarnya tidak memiliki perbedaan signifikan. Namun tatanan itu dihancurkan oleh keserakahan setiap kekuatan di masing-masing dunia, kata Jiu Kang. Qin San menarik kembali kekuatan jiwanya dan membuat cakram yang tadinya terpisah menjadi 9 bagian menyatu kembali menjadi 1 bagian. Qin San mendongak menatap cakram yang tergantung jelas di atas langit. Cakram ini hanya dibuat samar di dunia luar namun nampak nyata di dalam kawasan ini, kata Qin San. Jiu Kang,
Qin Baihu dan Qin Jinlong ikut mendongak menatap cakram besar yang tergantung dengan kokoh di atas mereka. Sebaiknya kita mencari tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu sambil menyusun rencana. Tempat ini tidak seperti di dunia luar yang kita bisa berbaur. Mereka pasti akan langsung mengenali kita sebagai orang asing begitu mereka melihat kita, kata Qin San. Keempatnya kemudian langsung bergerak serempak ke arah selatan kawasan itu. Mereka bergerak tanpa tujuan sama sekali. Qin San hanya berharap bisa menemukan tempat yang aman untuk mereka sebelum memulai mengacau di tempat ini. Mereka akhirnya berhenti saat memasuki kawasan dengan pohon yang dan rumput liar terlihat tumbuh begitu subur. Hutan ini sepertinya sangat jarang dijamah oleh mereka. Kita sebaiknya bersembunyi sementara di hutan ini, sambil mencoba mengamati sekitar tempat ini, kata Qin San kemudian kembali berlari dengan cepat memasuki hutan. Sejak tadi, mereka sebenarnya hanya melewati area yang layaknya hutan, hanya saja mereka bisa menemukan area itu cukup terjamah oleh manusia. Hal itu membuat Qin San memutuskan untuk terus berjalan mencari area yang benar-benar aman bagi mereka. Mereka tiba di bawah pohon besar dengan ketinggian yang menjulang. Qin San mendongak mencoba mencari ujung dari pohon tempatnya berteduh. Namun pandangan dengan mata fananya bahkan tidak bisa menemukan ujung pohon ini. Pohon apa ini? Benar-benar sangat tinggi. Aku baru melihat pohon setinggi ini, gumam Qin San. Jiu Kang yang juga sudah berhenti di sampingnya tersenyum kemudian mendekati batang pohon yang sangat besar itu. Di dunia langit ini disebut pohon penopang. Konon pohon ini juga menyerap energi sehingga bisa tumbuh besar dan tinggi. Disebut pohon penopang, karena ada yang menyebut ini adalah tiang dari langit sehingga tidak runtuh menghancurkan dunia tempat kita berpijak, katanya. Qin San ikut mendekat kemudian meletakkan tangannya di pohon itu. Dia bisa merasakan aliran energi pada pohon ini. Benar menyerap energi. Apa pohon ini memiliki kegunaan bagi kultivasi? Tanya Qin San lagi. Jiu Kang menggelengkan kepalanya. Sayangnya sepengetahuanku pohon ini sama sekali tidak memiliki manfaat bagi perkembangan kultivasi bagi kita. Tapi biasanya di dunia langit, setiap kediaman klan akan ada pohon ini yang tumbuh yang dimanfaatkan sebagai penyaring energi negatif, kata Jiu Kang. Keempatnya akhirnya memilih terbang kemudian memilih satu tangkai besar di jajaran tangkai paling atas untuk bertengger. Di tempat mereka berdiri saat ini, Qin San bisa melihat dengan jelas pemandangan yang cukup jauh. Kawasan tersembunyi ini ternyata sangat luas. Bahkan mungkin ini menyerupai satu benua di dunia luar, batinnya. Di kawasan kediaman klan Sun, pelindung klan Sun, Sun Bao, membuka matanya dengan kening berkerut. Dia merasakan getaran yang sangat dahsyat di dalam cincin ruangnya. Getaran terasa asing baginya. Dia bahkan tidak tahu benda apa yang ada di dalam cincin ruangnya yang menimbulkan getaran yang begitu mengganggunya. Cincin ruangnya yang kokoh rasanya akan hancur akibat getaran itu. Dia kembali menutup matanya kemudian menelusuri cincin ruangnya dengan kekuatan jiwanya. Benda apa ini? Batinnya kemudian meraihnya dan mengirimnya keluar dari cincin ruang. Dia yakin, hanya sepersekian detik dia terlambat mengeluarkan benda yang sekarang ada di tangannya, cincin ruangnya pasti akan meledak. Dia membuka matanya sambil menatap lekat-lekat benda yang lebih mirip dengan akar pohon di tangannya. Dia mencoba mengingat dari mana benda ini didapatkannya. Alisnya tiba-tiba naik saat mulai mengingat jika benda yang menyerupai akar pohon yang kering ini adalah benda warisan yang diberikan oleh ayahnya. Hahaha, akhirnya, apa yang ditunggu-tunggu oleh garis keturunan klan Qin akhirnya benar-benar muncul. Keturunan murni Qin Nan sudah memasuki kawasan tersembunyi, katanya. Dia bahkan tak sadar jika tertawa sendiri di dalam ruang pengasingan di kawasan terlarang klannya itu. Dia segera bangkit dari duduknya kemudian keluar dari ruangan pengasingan yang lebih mirip seperti gua itu. Kawasan terlarang klan Sun memang berupa bukit. Tempat pengasingan ini berada tepat di puncak bukit. Tatapannya menajam ke kawasan klan Sun yang tampak jelas dari tempatnya saat ini berdiri. Sun Bao kemudian melayang tinggi kemudian menukik turun dan mendarat di depan kediaman putranya, patriark klan Sun.
Sun Long, seorang pria paruh baya, nampak berjalan terburu-buru keluar dari kediaman itu. Ayah, aku kira Anda sedang melakukan pengasingan. Kenapa Anda ada di sini? Kata Sun Long dengan wajah penuh tanda tanya. Baru beberapa hari lalu, Sun Bao memintanya untuk menjalankan misi ke dunia luar dengan tetap mengikuti pengaturan para klan tersembunyi. Sementara dia akan melakukan pengasingan dan mencoba mencari cara untuk menerobos ke alam kekosongan. Sun Bao saat ini berada di alam mulia tingkat 9. Basis kultivasinya setara dengan pelindung 7 klan terkuat lainnya. Sun Bao berharap bisa mencapai alam kekosongan sehingga bisa menancapkan kuasanya melebihi klan lainnya serta memperpanjang usia normalnya. Apalagi dia tahu, saat ini klan Wui mulai menjaring klan lain untuk menempatkan diri mereka di puncak kawasan tersembunyi ini. Sun Bao hanya tersenyum kemudian melangkah memasuki kediaman Sun Long. Saat sudah duduk kursi kayu yang ada di ruang tamu kediaman itu, energinya meluap kemudian membentuk energi pembatas. Melihat itu, Sun Long tahu ada sesuatu yang penting dan mendesak yang akan dibahas oleh ayahnya. Karena itu dia memilih diam dan duduk tenang di depan ayahnya. Setelah hening sesaat, Sun Bao membuka genggaman tangannya dan memperlihatkan benda yang sebelumnya nyaris menghancurkan cincin ruangnya. Sun Long menyipit melihat benda yang terlihat mengeluarkan cahaya bias itu. Meski tak tahu benda apa itu, namun dia tetap diam dan menunggu Sun Bao menjelaskan. Sun Bao kemudian meletakkan benda itu di meja batu yang ada di depannya. Ketika benda yang menyerupai akar kayu kering itu tergeletak sempurna di atas meja batu, getaran dahsyat terasa mengguncang kediaman itu. Meja batu tempat Sun Bao menyimpan benda tadi bahkan langsung hancur menjadi debu. Sun Bao membungkukkan tubuhnya kemudian meraih kembali benda yang kini tergeletak di lantai. Sementara Sun Long menatap benda itu dengan penuh minat. Ayah, benda apa sebenarnya itu? Kenapa menghasilkan getaran dan tekanan yang begitu berat saat Anda melepaskannya? Tanya Sun Long. Dia tak tahan lagi untuk menanyakan asal-usul benda itu. Bibir atas Sun Bao terangkat kemudian mulai membuka mulutnya. Ayah bahkan lupa jika kakekmu pernah menitipkan benda ini ke ayah. Ini adalah warisan klan Qin yang masih ada di kita, kata Sun Bao. Dahi Sun Long langsung berkerut dengan tatapan menyipit menatap benda yang kini tergeletak tenang di telapak tangan ayahnya. Benda ini adalah penanda yang dititipkan pelindung klan Qin saat mereka terusir dari wilayah ini pada pelindung klan Sun saat itu. Pelindung klan Sun kemudian mewariskan pada leluhur kita yang berasal dari klan Qin kemudian sampai ke ayah. Selama ribuan tahun, benda ini hanya berpindah tangan tanpa pernah menimbulkan reaksi seperti yang kita rasakan barusan, kata Sun Bao kemudian terdiam. Sun Long sendiri yang mendengar itu makin tertarik menunggu ayahnya melanjutkan kalimatnya. Kakekmu hanya mengatakan ke ayah, jika benda ini akan bergetar dahsyat saat keturunan murni Qin Nan sudah memasuki kawasan tersembunyi. Katanya lagi. Sun Long terbelalak mendengar itu. Jika isyarat dari benda ini benar, maka akan ada kehancuran yang sekarang mengintai kawasan tersembunyi. Baik Sun Bao dan Sun Long yakin. Siapapun keturunan murni Qin Nan yang datang pasti bukan dari dunia bawah. Mereka tahu jika Qin Nan meninggalkan dunia bawah dan berkelana ke berbagai dunia. Sehingga bagi Sun Bao dan Sun Long, bisa saja keturunan murni Qin Nan yang datang dari dunia lain. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika dia datang mencari kerabatnya di kawasan ini dan dipermainkan oleh klan lain? Tanya Sun Long penuh kekhawatiran. Sun Bao hanya tersenyum mendengar itu. Meskipun pengusiran yang dilakukan klan tersembunyi pada klan Qin jauh setelah Qin Nan meninggalkan dunia bawah, namun dia yakin leluhur klan Qin itu pasti tahu semua kejadian yang menimpa anak keturunannya. Leluhur Qin Nan bukan lagi manusia biasa seperti kita, aku bahkan percaya dia berada di jajaran kultivator yang mungkin sudah berada di puncak. Dia pasti tahu tentang semua yang dialami klan Qin sepeninggal dia dari dunia bawah. Kamu cukup menunggu hingga beberapa hari ke depan. Aku mengatakan ini padamu, hanya tidak ingin kamu mengambil langkah keliru saat seseorang yang asing tiba-tiba muncul, kata Sun Bao.
Sun Long mengangguk pelan ke arah ayahnya. Apa menurut ayah, keturunan Qin Nan yang datang ini jauh lebih kuat dari ayah? Tanya Sun Long. Dia penasaran dengan kekuatan Qin Nan yang datang. Semua orang di klan tersembunyi sebenarnya tahu jika kawasan tersembunyi ini adalah kawasan yang ditemukan oleh leluhur klan Qin Nan. Dia yang kemudian mengizinkan para leluhur klan tersembunyi yang ada sekarang untuk menempati area ini. Meskipun belakangan, para keturunan orang-orang yang sudah ditampung Qin Nan itu akhirnya mengusir keturunan penemu kawasan ini. Namun sejak dulu, cerita yang berkembang selalu menyebut, jika keturunan Qin Nan tidak lagi memegang teguh pesan leluhur mereka sehingga diusir dari kawasan ini. Sun Bao hanya menggelengkan kepalanya mendengar pertanyaan Sun Long. Ayah tidak tahu. Seharusnya dia sekarang pasti sedang mencoba mengukur kekuatan orang-orang yang ada di dalam kawasan ini, jawab Sun Bao kemudian berdiri dari kursinya dan meruntuhkan energi pembatas yang melindungi pembicaraan mereka sebelumnya. Setelah berada di luar bangunan patriark, Sun Bao melayang tinggi kemudian menghilang dalam kegelapan malam. Di antara pepohonan, 4 pemuda nampak melayang dan terus berpindah-pindah tempat. Gerakan mereka begitu lembut, tak ada aura yang terpancar dari tubuh mereka. Keempatnya kemudian berhenti saat mendekati sebuah kawasan berpenghuni. 4 orang ini adalah Qin San, Jiu Kang, Qin Baihu dan Qin Jinlong. Mereka baru meninggalkan hutan yang tak terjamah tempat mereka sebelumnya bersembunyi setelah Jiu Kang berhasil menyempurnakan teknik penyembunyian diri yang diajarkan Qin San padanya. Jiu Kang bukannya tidak pernah mendapatkan teknik seperti ini di dunia langit, namun dia tak pernah berpikir akan membutuhkan teknik macam ini. Apalagi di dunia langit, para kultivator memang terang-terangan menampilkan basis kultivasi mereka. Penghormatan seseorang di dunia langit berdasarkan tingkat kultivasi. Hal itu membuat orang-orang di dunia langit tidak ada yang ingin menyembunyikan basis kultivasinya. Karena itu Jiu Kang tidak pernah tertarik mempelajari teknik macam ini. Sementara di tempat ini Qin San masih menerapkan mode gerilya. Hal itu membuat Jiu Kang harus belajar teknik ini dulu sebelum mereka melanjutkan perjalanan mendekati sebuah kediaman. Klan Fang, gumam Qin San saat membaca papan bicara dari kejauhan pada gerbang kediaman yang ada di depan mereka. Kalian tunggu di sini dulu, kata Qin San lalu menyemburkan aura alam agung tingkat 5 dari tubuhnya kemudian melayang mendekati gerbang. Dia sengaja memperlihatkan basis kultivasinya namun ditekan hingga alam agung tingkat 5. Kloningannya pernah bertemu salah satu pemuda dari klan Wui di dunia luar, sehingga dia memiliki gambaran basis kultivasi pemuda di dalam kawasan tersembunyi ini. 2 orang pemuda melayang dari dalam gerbang kemudian mendarat dan berdiri diam menghadang langkah Qin San. Tatapan mereka menajam saat merasakan basis kultivasi pemuda di depan mereka. Setidaknya, pemuda seusia Qin San dengan basis kultivasi alam agung tingkat 5 di kawasan tersembunyi ini sudah bisa dikategorikan sebagai jenius. Karena itu kedua pemuda ini langsung menundukkan sedikit kepalanya kemudian memberi salam. Mereka tidak akan pernah menduga jika pemuda di depan mereka saat ini sebenarnya bukan kalangan dari klan tersembunyi. Salam, apa aku boleh tahu asal dan tujuan Anda kemari? Kata salah satu pemuda itu. Qin San tersenyum kemudian mengangkat kedua tangannya dan dikatupkan di depan dada. Aku membawa pesan dari Patriark Klan Wui untuk Patriark Klan Fang, kata Qin San. Dia sudah membaca papan bicara di atas gerbang itu, sehingga tahu jika kediaman di depannya adalah kediaman klan Fang. 2 pemuda yang menyambutnya saling melirik mendengar itu. Ini pertama kalinya seseorang dari klan Wui datang ke tempat mereka dan membawa pesan klan Wui. Biasanya, sesama patriark akan mengirimkan pesan langsung melalui batu pengirim pesan mereka. Meski demikian, keduanya sama sekali tidak menyimpan kecurigaan sama sekali. Mereka mengangguk kemudian mempersilahkan Qin San mengikuti mereka. Keduanya kemudian membawa Qin San melewati beberapa bangunan kemudian berhenti di depan sebuah kediaman yang jauh lebih mewah dari kediaman lainnya dalam kawasan klan Fang ini. Meskipun setiap bangunan tetap saja terlihat lebih kuno dibanding bangunan di dunia luar.
Dua pemuda itu hanya berhenti diam di depan pagar kediaman itu tanpa bicara sedikit pun. Demikian pula Kinsan yang mengikuti keduanya berdiri diam menunggu respon dari dalam kediaman di depan mereka. Tak lama berselang, seorang pria tua berjalan dari samping kediaman itu kemudian mendekati ketiganya. Dari aura basis kultivasi pria tua ini, Kinsan bisa menebak jika pria tua ini bukanlah patriark klan Fang. Dia hanyalah kultivator alam agung tingkat 1. Mungkin pria ini hanya tangan kanan patriark Fang, batinnya. Ada apa kalian ke sini? Kata pria tua itu. Saat tatapannya tertuju ke Kinsan, keningnya berkerut. Dia tahu persis tidak ada jenius muda di klannya seperti pemuda ini. Sudah lebih dari 100 tahun klan Fang tak lagi melahirkan jenius dengan perkembangan kultivasi yang cepat. Dua pemuda yang menyambut Kinsan di depan gerbang misalnya hanya kultivator alam suci. Meskipun sebenarnya di dunia luar, dua pemuda ini sudah sangat kuat. Namun di kawasan tersembunyi ini, mereka belum layak disebut seorang jenius muda. Dua pemuda yang mengantar Kinsan belum sempat menjawab, pria tua itu kembali melontarkan pertanyaan baru. "Anak muda siapa kamu?" kata pria tua itu lagi. Kinsan tersenyum kemudian mengatupkan kedua tangannya. "Aku dari klan Wui ingin bertemu dengan patriark klan Fang. Aku membawa pesan patriark Wui untuk disampaikan langsung pada patriark klan Fang," kata Kinsan. Pria tua itu ikut mengangkat tangannya dan mengatupkan di depan dadanya. "Oh, ternyata jenius dari klan Wui. Pantas saja aura Anda benar-benar menakutiku," kata pria tua itu dengan senyum ramah di bibirnya. Klan Fang hanyalah bagian dari kelompok 21 klan yang lebih lemah dari 7 klan lainnya. Sementara klan Wui adalah bagian dari klan terkuat membuat siapapun dari kelompok klan 21 begitu menghormati orang-orang dari 7 klan terkuat itu. Sepertinya klan Wui lebih kuat dari klan Fang ini. Jika tidak, pria tua ini tidak akan seramah ini padaku saat tahu aku dari klan Wui, batin Kinsan. Kenekatannya memasuki klan Fang dengan mengaku bagian dari klan Wui memang hanya ingin mencari tahu beberapa hal. Salah satunya bagaimana hubungan setiap klan di dalam kawasan ini. Dia masih terlalu asing dengan kekuatan dan orang-orang di kawasan tersembunyi ini. Hal itu memaksanya harus nekat melakukan ini. "Anda tunggu di sini. Aku akan memberitahu Patriark Fang tentang kedatangan Anda," kata pria tua ini. Tebakan Kinsan benar, pria tua ini memang hanya pengurus kediaman ini. Namun tetap saja, sebagai pengurus kediaman patriark, basis kultivasi pria tua ini cukup tinggi. Jika dia berada di dunia luar, dia akan menjadi figur yang cukup dihormati. Di dua benua di dunia luar misalnya, belum ada kultivator yang mencapai alam agung. Hanya berselang beberapa saat, pria tua itu kembali kemudian berhenti tepat di depan Kinsan. Bersambung, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.